Media sosial Asia Tenggara kembali memanas. Kali ini datang dari Filipina. Netizen Pinoy ramai memperbincangkan satu isu yang dianggap besar, bahkan prestisius. Filipina dikabarkan berminat serius untuk membeli jet tempur KF-21 Boramae Block 1 buatan Korea Selatan. Yang membuat isu ini semakin gaduh, bukan sekadar rencana pembelian jet tempur, tetapi narasi yang dibangun di ruang digital. Indonesia disebut lambat, Indonesia disebut ragu-ragu. Bahkan ada yang koar-koar mengatakan Filipina akan menyalip Indonesia dalam kepemilikan KF-21, meskipun Indonesia sejak awal justru terlibat dalam program pengembangannya. Pertanyaannya sekarang, apakah narasi itu benar? Atau ini hanya euforia sesaat yang dibesar-besarkan oleh media sosial? Membedah KF-21, Blok 1 versus Blok 2. Sebelum berbicara jauh soal siapa menyalip siapa, kita perlu luruskan satu hal paling mendasar. KF-21 tidak berdiri dalam satu versi tunggal. KF-21 Blok 1 sejak awal dirancang sebagai pesawat Air Superiority Fighter. Fokus utamanya adalah pertempuran udara ke udara, pengamanan wilayah udara, dan superioritas tempur di langit. Ini adalah pesawat penjaga langit. Sementara itu, KF-21 Blok 2 adalah versi yang berbeda kelas misi. Blok 2 disiapkan sebagai multi-role fighter, bukan hanya menjaga langit, tetapi juga menyerang target darat, maritim, serta menjalankan operasi gabungan dengan spektrum senjata yang lebih luas. Indonesia sejak awal tidak memosisikan diri sebagai pembeli Blok 1. Indonesia membidik Blok 2, karena kebutuhan TNI Angkatan Udara bukan hanya dominasi udara, tetapi juga kemampuan serangan lintas domain di negara kepulauan terbesar di dunia. Artinya, sejak awal jalur Indonesia dan Filipina memang tidak pernah benar-benar sama. Posisi Indonesia bukan pembeli biasa. Disinilah banyak netizen Filipina salah kaprah. Indonesia bukan datang belakangan ke KF-21. Indonesia adalah mitra pengembang. Indonesia ikut sejak fase awal joint development, terlibat dalam desain, pengujian struktural, integrasi sistem, hingga pengembangan avionik dan radar. Ini bukan status simbolik, ini posisi strategis. Dengan status ini, Indonesia memiliki akses pada teknologi, peluang transfer pengetahuan, dan keterlibatan industri pertahanan nasional, hal yang tidak dimiliki oleh negara yang hanya datang sebagai pembeli. Maka ketika ada yang mengatakan Indonesia ditikung, narasi itu runtuh secara logika. Bagaimana mungkin mitra pengembang disebut disalip oleh calon pembeli? Narasi Indonesia lambat, salah kaprah. Narasi bahwa Indonesia lambat sebenarnya lebih cocok untuk konsumsi media sosial, bukan analisa pertahanan. Pengadaan jet tempur modern bukan urusan cepat-cepat tanda tangan kontrak. Ini menyangkut kesiapan pangkalan udara, sistem logistik, pelatihan pilot, kesiapan teknisi, hingga kesinambungan anggaran jangka panjang. Indonesia saat ini justru sedang melakukan sinkronisasi kekuatan udara. Rafale sudah dikontrak. KF-21 Blok 2 ditempatkan sebagai pilar masa depan. Ini bukan lambat, ini strategis dan terukur. Filipina, euforia yang bisa dimaklumi. Sekarang kita lihat Filipina dengan lebih objektif. Selama puluhan tahun, kekuatan udara Filipina berada dalam kondisi terbatas. Fokus mereka lebih banyak pada operasi internal, bukan pertahanan udara modern. Ketika Filipina mulai serius membidik jet tempur modern seperti KF-21 Blok 1, wajar jika muncul euforia nasional. Ini simbol kebangkitan, ini tanda keluar dari keterpurukan, dan itu patut diapresiasi. Namun dari sisi realistis, KF-21 bukan pesawat murah. Harga per unit berada di level puluhan juta dolar Amerika, belum termasuk senjata, pelatihan, simulator, dan dukungan logistik. Dengan struktur anggaran pertahanan Filipina saat ini, sangat kecil kemungkinan pembelian dilakukan dalam jumlah besar. Lebih realistis jika pembelian bersifat terbatas dan bertahap. Eceran versus postur kekuatan. Disinilah perbedaan mendasarnya terlihat jelas. Indonesia tidak membangun kekuatan udara secara simbolik. Indonesia memiliki anggaran pertahanan yang jauh lebih besar, kebutuhan wilayah yang jauh lebih luas, dan doktrin pertahanan yang menuntut jumlah pesawat signifikan. Jika Indonesia membeli KF-21, pembeliannya bukan eceran, bukan sekadar beberapa unit untuk pajangan politik, tetapi bagian dari pembentukan postur kekuatan udara nasional. Sementara Filipina, jika jadi membeli, realistisnya akan berada di skema pembelian terbatas.
Headline versus strategi. Masalah utama dari kegaduhan ini adalah fokus yang keliru. Netizen membandingkan siapa yang lebih dulu muncul di berita, bukan siapa yang memiliki posisi strategis lebih dalam. Indonesia tidak perlu koar-koar di media sosial. Fakta bahwa Indonesia ikut mengembangkan KF21 sejak awal sudah menempatkan kita di level yang berbeda. Lebih dari itu, Indonesia memiliki peluang industrial offset, keterlibatan industri nasional, dan potensi pengembangan varian lanjutan di masa depan. Ini nilai strategis jangka panjang yang tidak terlihat di headline, tapi sangat menentukan. Maka jika hari ini netizen Filipina sedang euforia, kita maklumi. Mereka sedang bahagia karena negaranya perlahan bangkit. Namun Indonesia tidak sedang berlomba di media sosial. Indonesia sedang membangun kekuatan udara jangka panjang. KF21 bagi Indonesia bukan sekadar jet tempur. Ia adalah batu loncatan menuju kemandirian teknologi dan dominasi udara regional. Dan ketika nanti KF21 Blok 2 benar-benar mengudara dengan jumlah signifikan dan kemampuan multirole penuh, narasi Indonesia di tikung akan gugur dengan sendirinya. Karena dalam dunia pertahanan, yang menentukan bukan siapa paling ribut, tetapi siapa paling siap.